Berhenti bikin konten tentang Pi bro, kalau belum tahu banyak tentang Pi, malu ya. Coba jawab menurut ente, beda atau sama Pi dengan kripto lain? Kalau sama jelaskan, kalau beda ya jelaskan, ditunggu jawabannya. Oke bro, si paling pionir ya. Jadi akan saya jawab ya. Perbedaannya beda atau sama nih Pi Network dengan aset kripto lainnya? Ya bisa sama, ya bisa beda. Persamaannya apa? Ya, sama-sama koin kripto, sama-sama aset kripto. Perbedaannya adalah nih, perbedaan mendasar dari cara nambangnya. Jadi Pi Network ini aset kripto yang bisa ditambang oleh penggunanya, oleh membernya hanya dengan melalui smartphone atau HP. Cara nambangnya cukup klik satu kali petir di setiap harinya. Kalau aset kripto lainnya kan harus pakai alatnya yang beda. Jadi gak semuanya bisa nambang gitu ya. Makanya harganya kan tinggi. Ya, itu perbedaan berdasar. Ya, apa sih namanya itu? Rig apa gitu ya? Yang buat nambang kripto gitu loh. Yang tahu komen ya. Dan itu harganya bisa belasan juta ke atas ya. Buat nambang Bitcoin itu. Ya. Kalau Pi Network ini hanya cukup dengan handphone ya. Yang kedua, perbedaannya apa? Kalau Bitcoin ya kan aset kripto lainnya ya sudah listing, sudah ada harganya, bisa naik turun ya, orang bisa beli ya, orang bisa beli, bisa jual ya untuk keadaan saat ini. Kalau Pi Network kan belum open mainnet ya, kan belum listing juga. Nah, perbedaannya juga dari cara dia untuk sampai menuju open mainnetnya ya, dari cara dia sampai benar-benar Pi Network ini bernilai. Contohnya apa? Bedanya, Pi Network belum open mainnet dan listing pun komunitasnya sudah 60 juta di seluruh dunia. Ya lihat aja di Play Store ya, di Play Store yang download udah 50 juta. Ya. Jadi dia ini caranya itu berbeda. Dia mau membuat pasarnya sendiri, mau membuat komunitasnya yang besar, yang kompak, baru open mainnet. Ya. Jadi dari 60 juta ini saya yakin ya pasti yang tidak aktif ini ya akan ditindak lah ya ke depannya. Nah, kalau Bitcoin kan enggak gitu ya. Jadi yang dulu cerita viral juga ya kan, ada orang tahun 2009 ya, 2010 kalau nggak salah nambang Bitcoin cuma daftar pakai email. Habis itu ya nggak ada gembar-gembor undang-undang member dan lain-lain ya, yang mau saja. Akhirnya ada yang punya Bitcoin ditukar dengan satu box pizza dan sekarang harganya berapa? Ratusan juta satu Bitcoin saja. Nah, ya kan. Jadi sistemnya kan beda. Nanti arahnya juga Pi Network dengan aset kripto lainnya juga beda ya. Lihat aja ya perbedaannya. Koin Pi Network ini punya Pi browser sendiri, di mana di situ punya wallet sendiri ya. Jadi di situ bisa ada media ya, Pi Chainmail dan Pi lainnya banyak di situ ya, yang bisa mengusahakan penggunanya mengakses Pi ini mau dijual atau di barter ya kedepannya bro ya. Jadi semua pengertian dari Pi Network ini masih abu-abu. Karena memang apa? Karena memang belum terjadi. Kalau Bitcoin itu apa sih? Ya Bitcoin ya koin kripto yang sekarang misalkan satu Bitcoin 700 juta. Ya memang sudah nilainya begitu dan kita sudah bisa langsung membelinya dan menjualnya. Tapi kan kalau koin kripto, ya koin Pi Network ini mainnet belum, ya kan? Mainnet belum, listing belum. Jadi semuanya hanya masih mereka-reka, masih abu-abu lah ya. Ya. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang lah ya. Perbedaan mendasar aja dari cara nambangnya ya. Kedepannya nanti bagaimana gitu ya kan. Bahkan sekarang ini ya video di grup-grup itu sudah banyak sekali. Dulu awal-awal itu di Cina ya, ada yang membeli handphone, alat elektronik, bayarnya pakai Pi ya di Cina. Itu banyak kan video-video orang Cina seminar-seminar besar gitu ya, para pionirnya. Di Indonesia sekarang sudah mulai banyak ya, beli makanan, beli martabak bayar pakai koin Pi ya, beli pakaian atau apapun barter. Bahkan handphone pun sekarang itu member-member saya di grup itu sudah bisa membeli handphone dan yang jual ini bayarnya menerima pakai dengan Pi coin. Yaitu kesepakatan pribadi saja ya, kesepakatan pribadi saja ya. Jadi kenapa ini yang jual HP kok mau ya kan, kok mau dibayar pakai Pi coin? Ya karena memang dia pionir juga, karena dia memang memiliki mungkin rasa optimis bahwa Pi ini kedepannya akan wow sekali. Nah kan gitu ya. Jadi sekarang menurut saya
kalau Anda bermain di Pi Network, jangan yang terlalu fanatik beginilah, ya. Jangan terlalu fanatik, biasa saja bro, ya. Anda suruh jelasin saya Picoin ya. Saya ini sudah jalan Picoin ini ya 5 tahun, gitu ya. Dari tahun 2020 sudah daftar, gitu ya. Jadi disuruh jelaskan ya simpel-simpel saja. Ngapain saya harus jelaskan ini itu gimana? Kan belum terjadi, ya. Anda mau jawab gimana lagi? Oh salah, Picoin itu gini-gini. Mana? Kan belum terjadi. Kecuali kalau sudah terjadi. Kecuali kalau memang orang atau member sudah merasakan hasilnya, manfaatnya. Ya. Coba jelaskan Bitcoin itu apa? Ya sudah, dia sekarang udah nilainya udah bernilai, harganya sekian, pasti bisa dibeli, bisa dijual. Nah, gitu. Ya, cara nambangnya gimana? Saya mau nambang Bitcoin nih. Ya Anda harus beli alatnya itu, rig apa itu ya? Saya lupa ya. Rig gitu ya, kayak apa ya? Oh, mesin-mesin gitu ya kan. Nah, mesin nambangnya juga beda. Jadi gak semuanya orang bisa untuk nambang. Tapi kalau Pi ini hanya dengan lewat HP, hanya lewat aplikasi, dan itu pun gak ganggu baterai kalian. Namanya juga nambang ya kan. Bayangin aja ya. Namanya juga nambang ya kan berjalan terus. Tapi ajaibnya di Pi Network ini meskipun kita nambang, baterai kita gak ngaruh bro. Kalau tetap awet ya awet. Itu ya. Jadi jangan terlalu fanatik ya dengan Pi Network ini. Jadi makanya wajar kalau ada orang ya yang mengatakan bahwa Pi Network ini halu, yaitu karena ulah dari sebagian oknum-oknum pionir yang terlalu berlebihan dalam hal menggembor-gemborkan Pi. Ada juga kan, wah harga Pi Network 1 Pi-nya sama dengan $315. Nah, ya. Jadi kan itu masih apa ya? Ya masih tebak-tebakan, masih asumsi dan opininya yang buat konten gitu ya. Jadi kalau belum terjadi ya, semua deskripsi tentang Pi Network ini ya masih perkiraan saja. Ya, yang pastinya cuma itu poin-poinnya ya kan. Nambang lewat HP, nah, ya kan. Faktanya belum open mainnet, belum listing. Adapun orang-orang yang sudah mendapatkan hasilnya dari koin Pi Network itu ya atas kesepakatan antar sesama pionir ya, bukan dari pusat gitu ya. Ya bebas dong. Contoh saya ya, sudah punya koin Pi ratusan ribu. Mau saya jual yang sudah migrasi ke wallet itu, mau saya jual, mau saya pertahankan, mau saya barter dengan mobil, dengan handphone, dengan sepeda atau apa, terserah saya. Jadi kesepakatan antar pionir saja. So, terima kasih. Kalau memang ada yang kurang jawaban tentang Pi ya tambahkan sendiri. Ya, monggo ini ya si paling pionir jelaskan coba Pi itu apa sih?